Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Destri Mulyani, NPM A1F02023 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas A. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan praktikum kita pada hari ini, yang pertama, memiliki kemampuan melakukan percobaan pada teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan pada praktikum kita hari ini, yang pertama, air minum secukupnya. Yang kedua, botol air minum 1,5 liter atau 1500 ml. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, spidol permanen. Yang kelima, mancis. Yang keenam, paku. Yang ketujuh, lakban hitam. Yang kedelapan, gunting. Baiklah, langkah kerja pertama, letakkan penggaris dari bagian bawah botol, kemudian tandai pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm dengan menggunakan spidol. Kemudian setelah ditandai dengan spidol pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm, panaskan ujung paku dengan menggunakan korek api atau mancis, kemudian lubangi pada ketinggian 10 cm, 20 cm pada botol. Kemudian gunting lakban dan tutupi yang sudah dilubangi tadi pada ketinggian 10 cm, 20 cm. Masukkan air ke dalam botol hingga ketinggian 25 cm. Penggaris sejajar dengan bagian bawah botol dari ukuran penggaris mulai dari 0 cm. Kemudian buka lubang pada ketinggian 10 cm. Amati jarak terjauh jatuhnya air pertama kali dan lakukan percobaan sebanyak 5 kali untuk mengisi tabel pengamatan 7.1. Kemudian langkah selanjutnya, tutupi lagi lubang pada ketinggian 10 cm tadi dengan menggunakan lakban. Masukkan lagi air sampai pada ketinggian 25 cm. Kemudian lakukan langkah yang sebelumnya, tapi buka pada ketinggian 20 cm. Amati jarak terjauh jatuhnya air pertama kali. Angka ini sebanyak 5 kali pengulangan untuk mengisi tabel pengamatan pada 7.2. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data hasil pengamatan yaitu pada ketinggian 10 cm pada tabel pengamatan 7.1, yaitu jarak pancaran terukurnya yang pada percobaan pertama 24,5 cm, percobaan kedua 24,5 cm, percobaan ketiga 24,5 cm, percobaan keempat 24 cm, dan percobaan kelima
yaitu 24 cm. Ralan mutlak dari jarak pancaran terukur tersebut yaitu sebesar 0,02 dan ralan nisbinya sebesar 0,0008 dan tingkat ketelitiannya itu sebesar 99,99%. Rumus menghitung kedalaman air yaitu H sama dengan H1 dikurang H2, di mana H1-nya yaitu ketinggian air dan H2-nya yaitu ketinggian lubang. Setelah kita ketahui bahwa ketinggian air yang kita gunakan pada percobaan yaitu 25 cm dan ketinggian air yang kita gunakan pada percobaan yaitu 10 cm. Jadi H1 dikurang H2 sama dengan 25 cm dikurang 10 cm sama dengan 15 cm. Selanjutnya tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho itu yaitu massa jenis yang besarnya 1000 kg dikali meter persegi dan G itu adalah gravitasi, di mana percepatan gravitasinya besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan H itu adalah kedalaman air yang satuannya meter. Nah, telah kita ketahui bahwa data yang kita dapatkan pada percobaan itu ketinggian airnya 15 cm. Jadi kita harus ubah dulu kesatuan SI menjadi meter. Jadi 0,15 meter. Nah, dapat kita hitung dengan rumus tekanan hidrostatis P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho sama dengan 1000 dan G sama dengan 10 dan H sama dengan 0,15 meter. Jadi kita kalikan saja 1000 dikali 10 dikali 0,15. Didapatkan tekanan hidrostatisnya yaitu 1500 pascal. Rumus menentukan jarak pancaran yang menggunakan rumus teorema Torricelli, yang dimana rumusnya yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, dan didapatkan hasil dari hitungan ini jarak pancaran yang didapatkan itu adalah 24,5 cm. Jadi pada percobaan tadi dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu adalah kedalaman air. Dapat juga dilihat pada grafik 1 dan grafik 2, di mana grafik 1 itu hubungan antara kedalaman air dan tekanan hidrostatis. Jadi pada grafik 1 ini semakin besar kedalaman air, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Nah, sedangkan pada grafik 2 itu hubungan antara jarak pancaran terukur dengan ketinggian lubang. Nah, di sini itu semakin kecil ketinggian lubang, maka semakin besar jarak pancaran yang dihasilkan. Selanjutnya, kita dapat mengetahui rumus teorema Torricelli pada percobaan tangki bocor. Nah, di mana kita menentukan rumus dengan menerapkan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho P2 kuadrat. Nah, di sini P1 dan P2 itu nilainya sama. Sedangkan Rho itu nilainya massa jenisnya 1000 kg dikali meter persegi. Dan P1-nya itu bernilai 0. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 1500 ditambah 1000 dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali 1000 dikali 0 kuadrat sama dengan 1500 ditambah 1000 dikali G dikali H2 ditambah setengah dikali 1000 dikali P2 kuadrat dapat sama dengan 1500 ditambah 1000 dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali 1000 dikali 0 kuadrat sama dengan 1500 ditambah 1000 dikali G dikali H2
ditambah setengah dikali 1000 dikali P2 kuadrat sama dengan 1500 ditambah 1000 dikali G dikali H1 ditambah 0 sama dengan 1500 ditambah 1000 dikali G dikali H2 ditambah setengah dikali 1000 P2 kuadrat. Pindah ruas jadi 1000 GH1 dikurang 1000 GH2 sama dengan setengah dikali 1000 P2 kuadrat dibagi 1000 untuk menghilangkan massa jenis atau ρ-nya. Jadi didapat G dikali H1 dikurang H2 sama dengan setengah P2 kuadrat. Didapat G dikali H sama dengan setengah dikali P2 kuadrat. Jadi P2 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Jadi didapatkan P2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, didapat rumus teorema Torricelli yaitu P sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Baiklah, itu saja praktikum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.